Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih masih stay bersama channel YouTube saya, Isram Lau, channel yang membahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang seputar dunia hukum. Nah, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai kasus banding Verdi Sambo dan kawan-kawan. Nah, ini bagaimana kabarnya? Nah, mau tahu kabarnya? Oke, saksikan atau nonton terus video ini sampai selesai ya. Kita kupas tuntas, kita bahas mengenai kasus banding Verdi Sambo. Nah, seperti diketahui bahwa Verdi Sambo ini mengajukan banding pada 16 Februari 2023. Banding ini dapat diajukan atau dimintakan dalam waktu 7 hari sesudah putusan itu dijatuhkan. Berarti hanya 7 hari waktunya, lewat dari itu ya tidak bisa diterima ya teman-teman ya. Maka 7 hari sebelum 7 hari putusan itu, maka kuasa hukum, pengacara atau terdakwa atau mungkin melalui ahli warisnya segera mungkin mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi ya teman-teman. Berapa lama sih perkara banding itu diperiksa dan sampai keluar putusan pada tingkat pengadilan tinggi? Nah, baik teman-teman. Nah, penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding ini paling lambat 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan termasuk penyelesaian minutasinya ya, minutasi. Nah, kalau 3 bulan berarti paling lama atau paling lambat itu harus ada putusan ya dalam waktu 3 bulan. Nah, sementara kita ketahui bahwa Verdi Sambo mengajukan permohonan banding itu pada tanggal 16 Februari. Nah, sekarang sudah bulan April ya, Februari, Maret, April lah, sudah hampir 3 bulan teman-teman. Nah, oke, baik, kita mau bahas nih mengenai kapan putusan bandingnya. Nah, jadi menurut informasi ya, jadi informasi dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengagendakan sidang banding kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada tanggal 12 April 2023. Wow, berarti pembacaan putusan diagendakan itu pada tanggal 12 April 2023. Hari Rabu, teman-teman ya, hari Rabu minggu ini ya. Nah, jadi hakim banding akan membacakan putusan terhadap Verdi Sambo dan kawan-kawan, putusan tingkat banding dalam perkara pidana atas nama para terdakwa Verdi Sambo dan kawan-kawan sudah dipersiapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023. Nah, itu menurut informasi dari Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu Binsar Pamopo ya. Informasinya dari Binsar Pamopo Pakpahan dalam keterangan tertulisnya hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 9 bulan April 2023. Nah, jarang-jarang nih ya teman-teman ya, putusan banding itu disampaikan oleh majelis hakim itu melalui atau disiarkan ya. Biasanya ketika pengalaman kami, putusan banding itu ya diketahui setelah diberitahukan dan hanya dapat diakses melalui media SIPP ya. Nah, informasi melalui elektronik atau mungkin dapat diinformasikan ke pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Nah, itu biasanya seperti itu. Tetapi ini akan disiarkan melalui online ya. Mungkin ada tayangan secara visual nanti ya. Nah, itu ya. Nah, dalam penjelasannya, Majelis Hakim tingkat banding menangani perkara
4 orang terdakwa yaitu Ferdy Sambo, Ibu Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Nah, pada sidang pembacaan putusan banding ini bisa mendapatkan informasi ya melalui secara online atau bisa disaksikan secara online. Nah, dengan begitu masyarakat juga bisa mendapatkan informasi tentang putusan tersebut. Nah, untuk persiapan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan mempersiapkan Full TV ya secara online yang sejalan dengan kehumasan Mahkamah Agung. Nah, menurut informasinya ya, jadi yang saya sampaikan tadi jarang banget nih putusan banding ya, pembacaan putusan banding atau pengucapan putusan banding ini disiarkan melalui secara online. Nah, biasanya itu ya sebagai penasehat hukum pada pengalaman kami yang sudah ya, kita hanya dapat mengakses putusan itu ya melalui SIPP atau mendapatkan informasi melalui pengadilan negeri tempat di mana perkara tersebut diperiksa dan diadili sebelumnya. Nah, itu ya. Ini jarang-jarang loh teman-teman ya, karena memang ya perkara ini memang sudah menjadi perhatian publik, perkara yang mendapat perhatian publik bahkan secara internasional menyorot masalah ini, sehingga masalah ini harus dibuka secara akuntabel, secara transparan, terbuka ya, tidak boleh ditutup-tutupi ya. Nah, biarkan publik menilai ya siapa yang bersalah dalam masalah ini ya. Nah, emang sih setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana maka harus mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat berdasarkan ketentuan pasal yang telah diatur menurut undang-undang. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi saksikan putusan sidang banding ya, putusan sidang banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui online ya. Akan ditayangkan secara online melalui televisi teman-teman. Nah, saksikan, ikuti proses ini ya. Jangan sampai teman-teman merasa wah kok tiba-tiba putusannya tiba-tiba nongol, kapan dibacakan, kapan diucapkan. Nah, ingat ya, pada hari Rabu tanggal 16, ingat, hari Rabu tanggal 16 April 2023 putusannya teman-teman. Saksikan, mari kita kawal ya perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap. Nah, apabila putusan banding menguatkan pada putusan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, maka terdakwa atau melalui kuasa hukumnya ataupun ahli warisnya dapat mengupayakan upaya hukum lagi. Upayanya apa? Yaitu kasasi ya. Masih ada upaya kasasi. Nah, kemarin seperti diketahui bahwa Ferdy Sambo itu dituntut pidana mati ya. Dituntut, divonis pidana mati oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka dia tidak terima dan juga melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya banding, melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita lihat nih putusan bandingnya seperti apa, apakah menyatakan bebas ataukah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama sebelumnya. Kalau menguatkan putusan tingkat pertama ya upaya hukumnya masih ada yaitu kasasi ya. Jadi perjalanan masih jauh. Artinya upaya eksekusi terhadap Ferdy CS ini belum dapat dilakukan karena belum berkekuatan hukum tetap ya. Nah, itu maka dari itu kita kawal perkara ini seperti apa putusannya, apakah membebaskan Ferdy Sambo CS dari jerat hukum ataukah justru menguatkan putusan pada tingkat pertama itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.